Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan kembali membahas soal ITP TOEFL Reading, khususnya jenis Main Idea Questions dan Organization Questions. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, video ini dibuat untuk kelengkapan kelas short course TOEFL di Balai Bahasa UPI. Kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris, baik itu General English, TOEFL Preparation, IELTS Preparation, English for Specific Purpose, dan lain-lain, silahkan kunjungi website balaibahasa.upi.edu untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Soal yang akan kita bahas hari ini diambil dari buku Longman TOEFL karya Deborah Phillips. Oke, ini ada dua soal pertama. Silahkan teman-teman baca teksnya dan terapkan strategi yang sudah dibahas. Ingat, main idea itu dijawab dengan cara apa? Organization question itu bagaimana cara menjawabnya? Pasti sudah tahu ya. Silahkan pause dulu mungkin videonya kalau teman-teman mau baca dulu teksnya. Oke, saya yakin teman-teman sudah selesai membaca teks dan menjawab dua soal ini. Oke, soal nomor satu itu adalah main idea question ya. Jelas karena ada kata main idea di sini. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama teman-teman harus baca kalimat pertama tiap paragraf. Bisa melihat kalimat pertama paragraf 1 cukup pendek ya. Dan kalimat pertama paragraf 2 juga cukup pendek ya sebenarnya ya. Oke, kalau kita baca intinya kalimat pertama ini bilang bahwa kalender umumnya ya tipenya itu berdasarkan matahari atau bulan. Oke, kalender secara umum itu didasarkan pada matahari atau bulan. Nah, kalender bulan itu disinkronisasi terhadap bulan dibandingkan tahun matahari. Atau ya bagaimana matahari itu berputar ya, berotasi dan berevolusi. Nah, cara menjawabnya itu tadi, baca kalimat pertama tiap paragraf. Setelah kita baca kalimat pertama tiap paragraf, pastikan kita itu memahami inti dari kalimatnya. Karena simpulan dari kedua kalimat itu yang akan menjadi main idea. Jawaban yang salah itu adalah yang tidak sesuai dengan kalimat pertama tiap paragraf dan juga terlalu spesifik. Jadi kalaupun ada jawabannya atau ada informasinya di teks, kalau dia itu terlalu spesifik itu salah ya teman-teman ya. Jadi jangan pilih jawaban hanya karena dia itu disebutkan di teks. Bisa jadi justru jawaban itu opsinya itu tidak ditemukan di teks kayak gitu ya. Tapi karena dia itu umum dan mewakili keseluruhan paragraf, dia jadi jawaban yang benar. Nah, jawaban yang salah pertama itu adalah yang A. All calendars are the same. Nah, ini jelas salah karena tidak semua kalender itu sama. Kalender itu berbeda karena basisnya ada yang bulan dan juga ada yang matahari. Jadi, tidak bisa kita bilang semua kalender itu sama. Jawaban yang salah kedua itu adalah yang delta. Nah, kenapa delta salah? Padahal di sini jelas ya, informasinya ada di paragraf 2. 29 and a half days long itu bisa kita lihat di sini. Dan benar ya, informasinya itu valid, tidak diubah di opsi pun. Nah, tapi ini salah karena terlalu spesifik. Ingat, main idea itu harus umum, harus bisa mewakili keseluruhan teksnya. Nah, antara B sama C, jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Oke, jawaban B itu salah. Kenapa? Karena B terlalu spesifik. Dia membicarakan solar calendar atau kalender yang berbasis matahari. Walaupun sekali lagi informasinya ada di teks, ini dianggap salah karena tidak mewakili keseluruhan paragraf atau keseluruhan teks.
Jadi yang benar itu adalah yang Charlie, karena different calendars itu kan berarti merujuk ke kalender yang bulan dan matahari, dan juga yang dasarnya ya bulan dan matahari ya, berbeda ya teman-teman ya. Jadi different, dissimilar, itu menunjukkan ada dua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat how is the information in the passage organized. Nah, di sini kita harus memilih yang mewakili juga sebenarnya. Organization question itu mirip-mirip dengan main idea question, tapi dia lebih fokus ke penyusunan informasinya ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat opsi yang A dengan anggapan bahwa organization question itu sama seperti main idea yang harus mewakili keseluruhan, yang A itu salah karena dia itu hanya membicarakan tentang solar calendar. Lalu yang salah lagi karena terlalu spesifik adalah yang Charlie. Karena dia hanya membicarakan kalender bulan atau lunar calendar. Nah, antara B sama C, B sama D, kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, jawaban yang lebih tepat tentunya adalah yang Bravo ya. Karena two types of calendars are described, itu sesuai dengan isi teks di mana kalender satu adalah matahari, kalender dua adalah bulan, dan mereka dideskripsikan. Nah, opsi yang D itu salah karena di sini ada kata contrasted. Nah, contrasted itu kan berarti dibandingkan secara kontras ya, plus minusnya apa seperti itu. Nah, di sini tidak ada perbandingan. Karena kalau ada perbandingan, mungkin bahasanya pun akan bahasa komparatif seperti longer, shorter, better, more accurate, dan sebagainya. Nah, karena tidak ada bahasa-bahasa itu, maka opsi D itu salah ya, teman-teman. Walaupun bisa jadi ya keduanya membicarakan existing calendars ya yang memang masih digunakan sampai sekarang. Oke, jadi satu adalah Charlie, dua adalah Bravo. Oke, kita masuk ke nomor 3 dan 4. Sama seperti tadi, teman-teman bisa pause dulu videonya, lalu kerjakan, setelah itu baru kita bahas ya. Oke, silahkan pause kalau perlu. Ya, saya rasa teman-teman sudah ya, sudah bisa post, sudah bisa mulai kerjakan. Nah, nomor satu, eh, which of the following expresses the main idea of the passage? Sama seperti sebelumnya, kita harus baca kalimat pertama setiap paragraf ya. Oke, ini kalimat pertamanya. Saya tandai ya, supaya lebih terlihat jelas. Oke, jadi bergerak. Oke, atau mungkin tidak perlu juga kelihatan ya. Nah, kalimat pertama di paragraf pertama, vaksin itu disiapkan dari virus atau bakteria yang berbahaya dan diberikan kepada pasien untuk memberikan imunitas pada penyakit tertentu. Itu ide dari kalimat pertama paragraf pertama. Kalimat pertama paragraf kedua. Jenis vaksin yang paling mendasar adalah vaksin yang mengandungi mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dibunuh menggunakan larutan yang mengandung formaldehyde ya, formaldehida mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi itu menjelaskan tentang vaksin yang paling dasar ya, yang paling basic, yaitu vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah mati karena ada sejenis larutan. Tipe vaksin yang kedua mengandung racun yang diproduksi oleh mikroorganismenya alih-alih mikroorganisme itu sendiri. Jadi sekarang vaksinnya itu ada racunnya, tapi tidak ada mikroorganismenya. Berbeda ya dengan tipe yang pertama. Nah, jenis vaksin yang terakhir, dia mengandung mikroorganisme hidup yang telah dibuat tidak berbahaya atau dibuat tidak berdaya ya teman-teman ya. Nah, jadi
mikroorganismenya ada, tapi dia tidak mati, dia hanya dibuat lemah ya atau dilemahkan. Jadi kita bisa lihat ya bagian pertama itu membicarakan tentang vaksin itu asalnya dari mana dan tujuannya apa. Lalu dijelaskan paragraf 2 itu tipe vaksin yang pertama ada mikroorganisme. Paragraf 3 tipe vaksin yang kedua ada toksinnya. Dan paragraf 3 itu ada mikroorganismenya, tapi dia sudah dilemahkan ya. Nah, kalau misalkan ditanya nih, which of the following expresses the main idea of the passage? Kalau kita pilih yang A, itu salah jawabannya karena kita tidak tahu spesifik disease yang dimaksudnya apa. Mungkin kalau kita lihat juga secara mendalam nih, di paragraf 1 itu memang ada spesifik disease, tapi di paragraf 2, 3, dan 4 itu sudah tidak membicarakan penyakitnya apa. Di opsi D itu ada new approach. New approach itu berarti kan pendekatan baru ya. Nah, kalau dia itu ada pendekatan baru, berarti ada pendekatan lama. Dan di sini tidak dijelaskan bahwa 3 pendekatan yang digunakan di atas itu adalah pendekatan lama. Nah, jadi tidak ada ya tentang jenis pembuatan vaksin yang baru di teks itu. Yang ada adalah jenis pembuatan vaksin seperti apa. Nah, kalau misalkan kita lihat nih antara B sama C, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa yang Charlie? Karena ini paling mewakili. Kalau kita pilih yang B, itu benar, di teks ada. Terutama di bagian paragraf 2 dan juga paragraf mungkin keempat ya, paragraf terakhir. Tapi paragraf B ini salah karena tidak mencakup penjelasan tentang vaksin yang mengandung toksins. Nah, jadi kan tidak selalu ya bahwa dia itu tentang mikroorganisme isinya tuh kan si vaksin itu. Jadi itu tidak mewakili. Nah, makanya jawabannya adalah Charlie. Vaccines are derived in different ways. Different ways-nya itu adalah dari disease causing microorganism, dari toxins, dan juga dari mikroorganisme yang sudah dilemahkan. Dan kalau kayak gitu gampang kan? Karena kita sudah berulang kali membahas tentang apa saja gitu ya, cara pembuatan vaksin, bagaimana cara membuat vaksin, kita sudah tahu bahwa ini ada 3 ya, cara membuat vaksin itu. Jadi nomor 3 jawabannya Charlie, nomor 4 adalah Bravo. Baik, kita masuk ke soal nomor 7 ya. Oke, ini adalah soal nomor, sorry maksud saya 5 sampai 7. Soal 5 sampai 7. Oke, seperti tadi silahkan baca dulu jika perlu. Kalau belum baca boleh pause. Tapi kalau sudah baca bisa lanjut ikut ke pembahasan ya. Nah, kita lihat ini ada topik, main point, sama the second paragraph includes ya. Kalau kita lihat nih, kalimat pertama itu dia memberikan semacam penjelasan ya tentang hoax itu apa ya. Nah, kalau kita lihat paragraf 2, kalimat pertama khususnya itu menjelaskan tentang contoh ya dari hoax. Jadi penjelasan dan contoh, itu polanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat opsinya, ini mungkin bisa langsung terlihat jelas ya bahwa jawabannya itu adalah delta kan? Karena ada definisi dari hoax di bagian awal dan example dari hoax di bagian akhirnya ya di paragraf 2 kayak gitu. Nah, tapi kadang kita mungkin tidak semudah itu ya dalam tes asli melihat bahwa ini tuh tentang definisi dan sampel. Nah, tapi kalau saya memberikan informasi tambahan cara menjawabnya seperti bagaimana ya, saya rasa jawaban D itu benar karena ABC salah. Nah, kita ingat bahwa yang namanya main idea itu harus mewakili ya teman-teman. Dan A, B, sama C itu semua hanya dibahas di paragraf kedua. Hanya dibahas di bagian contoh. Tidak mewakili bagian tentang penjelasan umum tentang hoax itu apa. Oleh karena itu, jadi jawaban yang ABC salah. Karena ABC salah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya untuk yang nomor 6,
sebenarnya dia sama ya. Dia sama-sama tentang main idea. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat, ini opsinya beda ya. Dia tidak lagi tentang definisi atau sampel seperti itu. Dan biasanya kalau sudah bentuknya abstrak seperti ini, itu ada lebih ya tantangannya ya ketika mau mengerjakan jenis soal main idea ini. Tapi eh, saya sih prinsipnya sama seperti yang nomor 5. Yang namanya main idea itu harus bisa mewakili. Dan kalau misalkan kita lihat, Charles Dawson itu hanya dibahas di paragraf 2. Sama sekali tidak dibahas di paragraf 1. Nah, berarti kalau kayak gitu, opsi yang tentang Charles Dawson itu akan salah karena dia terlalu spesifik. Nah, sekarang antara A sama D ya. Yang A itu tentang hoaxes ya, yang D itu tentang human skull and jawbone. Nah, karena human skull sama jawbone itu jauh ya dari tema hoax, itu juga ya akan salah karena tidak sesuai dengan teksnya. Dan juga kalau kita lihat si skull sama jawbone itu ada di sini kan, di bagian sini kan skull sama jaw. Berarti mirip sebenarnya dengan opsi B dan C, dia hanya dibahas di paragraf 2. Nah, makanya jawaban yang benar itu adalah yang alpha ya. Various types of hoaxes have been perpetrated. Walaupun kita udah tahu nih jawabannya, karena B, C, D salah, mungkin ada yang masih bingung nih. Kenapa sih jawabannya A itu dari mana tahu bahwa itu ada various types of hoaxes, padahal kan contohnya ada satu. Nah, kalau sesuatu itu dicontohkan, kalau misalkan ada pernyataan oh kamu orangnya sangat pintar ya. Misalnya kan kemarin kamu dapat 100 di ujian matematika. Nah, kalau ada pernyataan misalnya atau contohnya, itu berarti adalah satu kejadian dari banyak. Nah, karena ada contoh satu diberikan di teks, kita tahu bahwa itu bukan satu-satunya. Karena yang namanya contoh, itu hanya mengambil satu, mengambil yang paling mudah gitu ya, mengambil yang paling jelas untuk memberikan semacam penggambaran. Nah, jadi karena ada contoh, berarti kan hoaxis itu akan lebih dari satu ya, teman-teman ya. Oke, jadi makanya jawabannya adalah yang alfa. Walaupun ya jelas-jelas B, C, D salah, kita harus tahu kenapa yang A itu jadi jawabannya. Tapi ada dua cara ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa tahu jawaban karena yang lain salah atau karena kita tahu opsi itu yang benar. Oke, nomor 7, second paragraph ya. Nah, second paragraph itu menanyakan si examples ini atau si penjelasan itu adalah sebuah apa, teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang B itu jelas salah, karena ini adalah counter argument. Counter argument itu kan berarti membantah ya, membantah poin pertama. Dan kalau kita lihat, hoax itu kan didefinisikan sebagai sebuah rencana yang dibuat ya sengaja untuk menunjukkan kebohongan kayak gitu ya. Nah, di sini kan tidak ada pernyataan yang membantah itu ya, yang membantah bahwa hoax itu adalah rencana untuk menunjukkan kebohongan. Nah, sekarang kalau kita pilih yang eh, Charlie ya. Nah, Charlie itu analogi ya. Analogi itu sebenarnya bisa juga jadi contoh ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan analogi itu biasanya yang digunakan adalah benda lain. Misalkan kayak gini. Saya pikir analogi belajar bahasa Inggris itu seperti membangun sebuah jendela yang bisa kita gunakan untuk melihat dunia. Nah, si jendela itu adalah analogi. Dan jendela itu kan tentu agak jauh ya dengan bahasa Inggris gitu kan ya. Tapi digunakan untuk menyederhanakan penjelasan. Nah, analogi itu biasanya seperti itu. Dan ini kan bukan bukan sebuah hal yang disederhanakan ya dari hoax itu, tapi memang contoh dari hoax ya. Jadi cek salah ya, karena bukan analogi. Kalau kita pilih D, detailed definition of hoax, um, mungkin teman-teman banyak yang jawab ini ya, karena ini kan lebih lebih rinci, lebih spesifik. Tapi yang namanya definition itu adalah definition ya. Definition itu definisi, berarti dia itu akan tetap sifatnya teoritis dan dia berbeda dengan examples. Jadi bisa jadi kita menjelaskan lebih rinci tentang definisinya, tapi bukan contoh. Misalkan kayak gini, krisis ekonomi adalah kondisi di mana ekonomi sangat buruk. Nah, krisis
ekonomi biasanya ditandai dengan pelemahan nilai mata uang dan meningkatnya inflasi secara signifikan. Nah, itu bukan contoh kan, itu baru detail definition. Contoh itu adalah hal seperti ini. Contoh krisis ekonomi adalah yang terjadi di Indonesia pada tahun 98, atau yang terjadi di Venezuela saat ini, atau yang terjadi di Zimbabwe saat ini. Nah, itu adalah contoh, teman-teman. Contoh itu bisa memberikan gambaran. Karena dia bisa memberikan gambaran, maka jawaban yang lebih tepat adalah yang alpha ya, illustration. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah delta, nomor 6 alpha, dan nomor 7 adalah alpha. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kelas hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.